suasana yang sangat mengerikan dan menakutkan ini, kita masih bisa berhimpun, berkumpul untuk beribadah. Semua dikarenakan anugerah Tuhan. Siapa merasa dimenangkan? Angkat tangan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan tersirat dari surga. Amin.
kebenaran firman Allah. Terima kasih kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. 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 Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Ya, kita hari ini merayakan hari raya Pentakosta. Ya, saudara, sebabnya sudah ambil bagian kita berdoa 10 hari. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat gereja, orang percaya, jemaat, pengikut Yesus, lahirnya gereja Tuhan setelah ketuanan Roh Kudus hari ketuaan Roh Kudus. Memang hari ketuaan Roh Kudus itu pas dia ada di hari raya Pentakosta, hari raya orang Yahudi. Pada saat itu mereka sebut hari raya Pentakosta itu, atau hari raya 7 minggu, ya, atau 50 hari sesudah Paskah. Kita tahu ada 3 hari raya besar. Di samping hari-hari raya lain bagi bangsa Yahudi, ada 3 hari raya besar, ya, yaitu Paskah, lalu Pentakosta, dan ada hari raya Pondok Daun. Nah, Bapak Ibu itu, nah, mereka merayakan hari raya Pentakosta itu, mereka mengenang tentang pembebasan dari perbudakan di Mesir. Mereka mengenang kembali. Nah, sebab itu pada hari raya Pentakosta itu juga sebenarnya setelah mereka ditangkap itu, mereka adalah satu bentuk ucapan syukur atas hasil gandum, ya, itu ada ucapan syukur. Tapi lebih banyak mereka mengenang kembali bagaimana ada pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam hari raya Pentakosta itu tentunya mereka ingat tentang di Bukit Sinai itu Allah memberikan mereka Taurat, ya, seperti itu untuk mereka laksanakan. Nah, saya melihat karena ini merupakan hari raya yang sangat sakral bagi bangsa itu, maka di setiap hari raya Pentakosta, mereka yang dari kota-kota yang lain, mereka suka datang begitu, ya. Mereka suka berziarah ke Yerusalem. Sekali lagi mereka berziarah ke Yerusalem, semua datang. Di samping itu ada orang-orang setiap kali hari raya, ada juga pedagang-pedagang yang datang, kan gitu. Mereka berjualan, ya, banyak hal. Hari raya, ketika mana kita mengadakan ada hari raya, pasti ada hal-hal kecil, hari raya, ya. Jadi pada saat itulah tergenapi tentang apa yang Yesus pesan kepada murid-muridnya. Jadi pada hari raya itulah muncul ketuanan Roh Kudus itu di kamar loteng Yerusalem, sebagaimana perjanjian daripada Yesus. Maka saya akan baca ayat ini mulai pasal Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Ketika tiba hari Pentakosta, dari raya itu tadi yang saya jelaskan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh
dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka berkumpul di situ. Ya, kemudian ada orang-orang percaya berkumpul adalah mereka yang sementara menanti perjanjian Yesus. Waktu hari 10 hari yang lalu saya dalam ibadah kenaikan Yesus, ya, kita sudah mengikuti renungan firman. Yesus berkata di sana kan, tunggulah di Yerusalem, ya. Kemudian dia bilang, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga, kemudian juga pernah dia katakan suatu masih bersama-sama dengan murid-murid yang ditulis oleh Yohanes. Maka peristiwa yang ditulis oleh Lukas dalam kisah para rasul ini adalah realisasi, sebuah kenyataan tentang apa yang Yesus janjikan itu tergenapi pada hari raya Pentakosta itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Yesus, lihat di sana, disebut di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi seperti apa yang Yesus katakan? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Atau dengan kata lain, saya mau katakan hal dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda, ada salah satu tanda adalah dia berkata-kata lain seperti apa yang dikatakan Roh kepadanya. Ada bahasa-bahasa baru, ya, yang mereka tadinya tidak tahu, yang mereka tadinya tidak kenal. Sebetulnya tatkala saya melihat hal ini tentang pemenuhan janji Allah tentang kamu akan beroleh kuasa, dan itu digenapi dalam dalam Kisah Rasul pasal 2 ini untuk apa? Untuk kembali kita diingatkan tentang menjadi saksi, dan itulah yang terjadi pada peristiwa pencurahan kepenuhan Roh Kudus bagi murid-murid itu. Orang-orang percaya itu lalu mereka mulai berkata-kata sehingga muncul, perhatikan di sana di ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ya, siapa mereka? Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, itulah mereka yang tadi berhimpun bersama-sama. Kita mencari tahu mereka itu siapa, ya.
Mereka jadi bingung katanya. Mereka mulai berkata, bukankah ayat 7, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka kenal murid-murid Yesus itu orang-orang Galilea. Yang kebanyakan mereka adalah orang di pesisir Danau Galilea itu yang Yesus panggil mereka menjadi penjala-penjala manusia dari penjala-penjala ikan. Boleh saya katakan mereka orang-orang yang tidak terpelajar sehingga membuat bingung orang-orang dari mana mereka belajar bahasa kita. Mereka orang-orang Galilea. Siapakah mereka? Dia dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi. Ya. Nah, ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang-orang pendatang ini, mereka bilang bagaimana mungkin? Kita orang Partia, Media, ayat penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Pirgia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Saudara lihat, ada kebingungan di sana. Kok bisa orang-orang Galilea ini mengerti? Kapan mereka bisa berbahasa-bahasa? Saya bilang itu tanda yang Tuhan berikan. Tatkala mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat orang lain tercengang-cengang, yang membuat orang lain menjadi heran. Tatkala kapan? Tatkala mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, artinya begini, kita mau bikin aja sederhana kalimatnya. Tatkala kita mengalami pelayanan Roh Kudus secara pribadi dalam hidup ini, akan membuat orang lain terheran-heran melihat kehidupan saudara. Membuat orang lain bingung. Kok beda ya? Kok beda dia ya? Mungkin kayak gitu aja, sederhana aja sih. Nggak usah terlalu pakai apa tinjauan teologis hermeneutis yang kayak apa, nggak usah. Kita ambil aja gambaran yang sederhana. Membuat orang lain bingung, membuat orang lain heran. Kok bisa ya? Padahal mereka orang Galilea, padahal mereka orang Blemor gitu ya. Kok bisa ya? Dulu nggak kayak gitu dia. Saudara, dulu nggak begitu, tetapi kenapa? Pelayanan pekerjaan Roh Kudus, tatkala kita dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengubah kehidupan ini. Akan terjadi satu transformasi dalam kehidupan kekristenan kita. Kapan? Tatkala kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tatkala Roh Kudus itu memenuhi, makanya Yesus bilang sebelum naik ke surga tadi, kamu akan beroleh kuasa. Kamu akan beroleh power, kamu akan memiliki kekuatan yang membuat orang lain bingung lihat kamu. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi kalau orang lain tidak bingung lihat kita sama-sama sami mawon, ya kita ada sesuatu yang tidak beres di hidup ini. Lihat kan? Sami mawon mereka lihat, ya. Mereka punya cara berkata-kata sama dengan cara kita berkata-kata, sami mawon. Itu orang Galilea tadi kok bisa bahasa kita ya, katanya orang-orang. Ya. Ada sesuatu yang lain. Makanya saya bilang, kalau kita mengalami pelayanan kuasa Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa, orang lain jadi bingung. Mari kita menjadi sesuatu yang beda. Sekali lagi, menjadi sesuatu yang beda. Kapan kita menjadi sesuatu yang beda? Tatkala kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, beda. Cara kita berkata-kata beda, cara penampilan kita tuh beda, ya. Cara kita menyapa orang pasti beda, ya. Cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua pasti beda. Kapan? Tatkala pelayanan Roh Kudus ini ada
ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sana, saya melihat dari sisi menjadi saksi. Ini kan saya bilang sesuatu realisasi kenyataan dari janji Yesus. Tatkala mereka mengalami perubahan, terjadi transformasi, maka penerapan dari apa yang Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi, ya benar. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan pada saat itu begitu banyak orang-orang dari segala penjuru. Kalau bumi pada saat itu kan masih terbatas ya, Asia kecil, Eropa sebagian, dan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu mereka berkumpul di situ. Mereka, murid-murid ini dapat menjadi saksi tatkala mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa yang menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi saksi. Ya, nggak tahu apa yang dikatakan Roh Kudus itu pada saat itu, nggak ditulis di Alkitab, tapi paling tidak membuat orang bingung. Malah ada yang bilang kan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu menyindir, sehingga ada dari terjemahan lain katakan, masih jam segini masa sih mereka mabuk dengan anggur? Biasa kalau mabuk anggur itu pada waktu malam biasanya begitu. Nah, saya mau katakan di sini, jadi apa yang paling utama, fokus pemberian kuasa itu, pemberian kekuatan itu, power itu, waktu Roh Kudus turun, menjadi saksi. Menjadi saksi, sekali lagi, menjadi saksi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat dalam pasal 2 itu, selesai peristiwa ini, maka muncullah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Petrus mengutip apa yang Yoel katakan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 itu. Yang berapa hari lalu saya jelaskan dalam ibadah doa 10 hari itu. Bapak Ibu perhatikan di sini, bahwa mereka tidak ngaku baru jam 9, kata Petrus. Kemudian muncullah khotbah Petrus. Nah, saya melihat di sini ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan seorang Petrus tatkala dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Perubahan yang sangat-sangat sampai ke akar, ke dalam, yang sangat luar biasa dari Petrus. Lalu selanjutnya dia berkhotbah begitu banyak ya. Nah, saya mau lihat secara individu mengalami perubahan total lewat Petrus. Sering saya khotbahkan gini, Petrus itu dari seorang yang pengecut, dari seorang penyangkal, dari seorang penakut. Ya, kita tahu Petrus menyangkal Yesus, tetapi setelah pengalaman dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang hebat. Ya, jadi orang yang hebat. Bapak Ibu Saudara, nah, sekarang saya bilang dari individu tentang si Petrus. Coba kita lihat hasil dari pekerjaan Roh Kudus
pada jemaat awal. Dan ini menjadi model, sekali lagi menjadi model bagi jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Jemaat yang mengalami pengalaman dipenuhkan oleh Roh Kudus. Artinya, kalau saya bandingkan jemaat yang tidak dipenuhkan Roh Kudus, betapa sulit mereka mendekati kriteria jemaat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jemaat yang pertama hasil dari pekerjaan Roh Kudus ini. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 di sana. Saya akan mulai di sana. Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 41 berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan dari Petrus ya, khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, luar biasa. Pada hari itu kita lihat populasi penduduk pada saat itu Yerusalem lah, kita ambil gambaran di sana. Jadi kalau di persentase sekarang, waduh, udah banyak banget. Kalau kita lihat orang Kristen yang ada di Yerusalem sangat sedikit sekali. Ya. Yang paling banyak sebetulnya di Palestina. Kalau saya pernah ke sana kan. Ya. Bethlehem itu di otoritas Palestina. Ya. Itu paling banyak orang Kristen di sana. Nah, ini orang kalau nggak ngerti ya repot. Jadi paling banyak orang Kristen itu di Palestina, sebetulnya di Bethlehem. Kalau di Israel orang Kristen itu cuma 2%, ya, sedikit banget. Makanya kalau mereka benci Kristen itu keliru. Ya, benci sama Yahudi. Wong yang salibkan Yesus itu kan, kita kan Kristen itu pengikut-pengikut Yesus. Yang salibkan Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen kan gitu. Kayaknya kalau melanggar ya repot ya. Nah, jadi kalau saya lihat di dalam populasi 3.000 orang pada zaman itu, 2.000 tahun lalu, 3.000 orang itu jemaat. Lalu kita lihat di ayat selanjutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini model, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran, nggak pernah bosan terima pengajaran. Tidak pernah bosan menerima firman Allah. Tidak pernah bosan menerima pengajaran-pengajaran kebenaran, pengajaran keselamatan, pengajaran untuk bertumbuh dalam iman. Kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi, kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi jemaat yang selalu suka bertekun dalam pengajaran, dalam pengajaran, dalam nasihat, dalam firman Allah, dan dalam persekutuan. Wah, luar biasa. Koinonia, persekutuan, mereka bersekutu. Kumpul orang 3.000, nggak gampang dia. 3.000, kan disebutkan 3.000. Luar biasa. Kita mengumpul orang, jemaat kita ini, jemaat sini berapa sih? Mengumpul itu susah banget, susah. Mau diajak berdoa bersama itu susah. Tapi kalau saya bilang akan terjadi di akhir zaman itu, bahwa akan terjadi kebangunan, kegerakan rohani 2 kali ganda, akan kembali kepada seperti jemaat mula-mula. Dan saya percaya
tempat ini tidak akan tampung. Dan satu saat saudara akan ibadah antri untuk masuk karena penuh. Kapan? Tatkala kebangunan rohani terjadi kegerakan Roh Kudus 2 kali ganda. Kapan? Menjelang masa antikris tiba. Sebelum gereja disingkirkan, akan terjadi. Saya percaya akan terjadi. Orang akan datang berduyun-duyun, akan antri sebelum gereja ini dimulai, sudah tutup pintunya. Pekerjaan Roh Kudus. Kalau sekarang kita masih santai-santai, cuma bahaya kan? Lagi santai-santai Tuhan datang secara pribadi ya. Udah mati gitu Tuhan. Nggak alami tentang kebangunan rohani, kegerakan rohani 2 kali ganda. Sudah, itu sebabnya saya melihat hal ini. Mereka berkumpul, dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul. Aku nggak habis pikir gimana aku bisa ya. Yaitu pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa berkumpul malam ini mendengar tutur kata saya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin. Yang nggak datang itu nggak peka dengan suara Roh Kudus. Ya. Karena kita kalau kita terima Yesus, kita memiliki tentang Roh Kudus itu ada. Nah, kita kan menerima. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada dalam hidup ini, diuteraikan. Ayo saya bilang kalau datang bersekutu dalam konteks ayat ini ya. Tatkala kita tidak datang bersekutu bersama, berkumpul bersama, memecahkan roti, memang pada saat itu kenyataan mereka memecahkan roti bersama-sama, ya. Tetapi saya melihat dalam kita sekarang memecahkan roti bersama, kita sementara memecahkan roti hidup ini, firman Allah sementara dipecah-pecahkan bersama. Jadi kalau tatkala mereka malam ini yang tidak datang berkumpul bersama, memecahkan roti bersama, dan berdoa bersama, mereka tidak peka dengan suara Roh Kudus itu. Tidak peka dengan suara Roh Kudus, kecuali lagi sakit. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ayat selanjutnya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Waduh, ini mau ajarin apa lagi nih Om Gembala ini? Saya melihat tentang bersatu. Hanya Roh Kudus yang dapat menyatukan kita. Dari berbagai macam karakter. Dari berbagai macam suku. Dari berbagai macam ras, kalau saya mau bilang begitu. Dari bermacam-macam status sosial. Dari bermacam-macam status pendidikan dan sebagainya. Apa yang membuat saudara mau duduk bersama? Apa yang membuat saudara waktu dibilang berdiri, kita berdiri bersama? Waktu dibilang mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita merendah. Apa yang membuat itu bisa bersatu seperti ini? Hanya Roh Kudus. Ya. Hanya Roh Kudus. Tatkala kita dijamah oleh Roh Kudus, tatkala kita mengalami pengalaman Roh Kudus itu, tatkala kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak susah menyatukan yang satu dengan yang lain. Tidak susah menyatukan. Tatkala orang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu yang menghantar kita untuk saling memahami. Dikatakan di sana mereka menjual harta miliknya,
segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya tidak mengajar tentang hal ini dalam konteks jemaat mula-mula seperti itu. Nanti segala kesempurnaan yang sama ini akan terjadi pada waktu saya bilang tadi, kebangunan, kegerakan rohani dua kali ganda menjelang gereja disingkirkan itu akan terjadi memang. Tetapi dalam konteks kita sekarang, saya melihat segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam pemahaman mereka menyadari aku nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang dalam level-level status sosial, status pendidikan, status apapun, kita nggak ada merasa kita lebih. Tidak ada merasa kita lebih dan si A kurang. Dan yang merasa kurang tidak merasa minder. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatukan itu. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa pemahaman kita sampai ke sana. Merasa sama. Ya. Merasa sama. Seperti itu. Mau duduk, mau berdiri merasa sama. Adalah kepunyaan bersama. Tidak ada yang aku bisa banggakan dari hidup ini. Tak ada yang aku bisa banggakan dari keberadaan aku ini. Saya bilang tentang bagian-bagian letter dan ini akan terjadi memang di akhir menjelang gereja disingkirkan. Tatkala kita bicara kepunyaan bersama, merasa sama. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Aku lebih miskin. Tidak ada. Aku lebih kaya dari dia. Tidak ada. Bisa bersama. Kebersamaan itu mahal harganya. Orang-orang bilang kebersamaan itu mahal harganya. Sebenarnya kebersamaan itu gampang bagi kita pengikut Yesus. Kalau apa? Kita ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Kita ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita mau diatur oleh Roh Kudus. Itu aja. Jadi gampang untuk dalam kebersamaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kita lihat di sini dikatakan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya tidak mengajar berjual, enggak. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Pada waktu saya bilang tadi gereja menjelang disingkirkan itu. Lalu apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Ya. Sebetulnya saya lihat di sini tentang apa? Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada kepedulian. Gereja harus punya rasa kepedulian bagi mereka yang sangat membutuhkan. Dan itu hanya dapat dilakukan bagi gereja atau orang percaya yang mengalami pengalaman pekerjaan Roh Kudus. Makna yang saya tangkap di ayat itu untuk sekarang. Nanti di satu saat saya bilang menjelang gereja disingkirkan akan terjadi kok secara letterlet itu sama dengan peristiwa jemaat mula-mula. Tapi untuk makna dalam kondisi sekarang sejauh mana gereja berani, orang percaya berani, ya, care, peduli dengan mereka yang sementara membutuhkan. Ini yang menjadi tantangan. Hanya gereja yang apa? Yang percaya pekerjaan, yang memberikan diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia memberi diri untuk diatur oleh Roh Kudus. Dan kalau saya bicara begini, saya tidak melihat gereja dalam arti denominasi. Ada orang yang gereja, orang bukan Pentakosta, tetapi rasa care, rasa pedulinya dia lebih tinggi dari kita orang Pentakosta. Kan begitu. Jadi ketika kita bicara gereja, maka kita melihat itu dari sisi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Eklesia. Ya. Itu sebabnya berilah hatimu selalu terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus. Dan akan kelihatan, saya bilang tadi, perubahan. Akan kelihatan
transformasi, akan terlihat sesuatu yang lain dari hidup ini. Makna yang terkandung dalam dia pada gereja yang awal, gereja jemaat hasil pekerjaan Roh Kudus, dia tidak egois, ya, dia tidak egois. Selalu dikatakan, selalu ada dari mereka yang menjual harta milik. Tidak semua punya harta milik, ya. Selalu ada dari antara mereka. Jadi kepedulian ini sangat perlu. Bukan nanti tunggu pada waktu saya bilang sebelum gereja disingkirkan itu, waktu terjadi kegerakan paling 2 kali ganda, hujan awal dan hujan akhir. Bukan saja itu. Karena memang akan terjadi, saya bilang. Tetapi sekarang kita ambil makna di setiap ayat per ayat ini. Sejauh mana kepedulian kita terhadap keperluan masing-masing. Ya, sudah. Inilah yang perlu kita renungkan. Kita orang berbahasa roh. Anda dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, tetapi kita berbahasa roh, tetapi kita tidak pernah peduli orang-orang yang membutuhkan. Bohong kita punya bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mengambil gambaran makna demi makna. Ayat 46 kita lihat bagian, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Haleluya. Kita jangan pikir tiap-tiap hari, kadang satu bulan, ya. Tetapi saya senang jemaat akhir-akhir ini, waduh, luar biasa, ya. Setia, ya, kalau ada 1-2 orang yang biasa lah, ya, setia berduyun-duyun datang beribadah. Karena memang gereja itu dibatasi, ya, tempat duduk dibuat jarang, jadi maaf terpaksa harus ada di belakang, kadang ada yang di luar, gitu kan. Nah, perhatikan mereka dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir. Mereka saling mengunjungi, ya, satu dengan yang lain. Kita sekarang ya terpaksa diliburkan, kita punya ibadah kunjungan dari rumah satu ke rumah yang lain, karena ya memang tidak boleh, belum boleh. Satu saat saya percaya kita akan kembali lagi seperti itu, ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Untuk saat ini di hari raya Pentakosta ini kita tidak lagi seperti setiap tahun dulu kita makan bersama kan, ada perjamuan kasih selesai ini ibadah. Sekarang nggak ada lagi. Cuma maknanya di sana betapa kebersamaan dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, ibadah, bersekutu, berdoa, saling mengunjungi, saling menyapa dengan gembira dan tulus hati. Enggak ada prasangka ini, itu dan sebagainya, tidak ada. Tatkala pekerjaan Roh Kudus itu berkarya secara maksimal dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, kita jalani hidup ini, kita menyapa orang lain, kita melihat orang lain, kita bercerita tentang orang lain dengan gembira, kita menolong orang lain dengan hati tulus, kita beribadah dengan tulus, kita bersekutu dengan tulus, kita mencari Tuhan dengan tulus, kita melayani musik dengan tulus. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan gembira dan tulus hati. Ya. Hanya orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus sambil memuji Allah. Dan mereka yang terakhir saya mau bicara di sini. Ya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang, gak dibenci, disukai, disenangi. Hidup itu, mau kita memaknai kalimat itu, hidup itu menjadi berkat bagi orang lain.
Siapa mereka? Orang yang mengalami pengalaman hadirnya pribadi Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, disukai menjadi berkat. Kadang-kadang kita ini tidak disukai orang, ya, karena kita tidak menjadi berkat bagi mereka. Tapi tak kala kita izinkan Roh Kudus itu ada dalam hidup, sehingga dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang. Kenapa Tuhan bisa menambah? Karena hidup jemaat mula-mula yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus, hidup mereka menjadi berkat. Benar kan? Fokus pemberian Roh Kudus itu dalam perjanjian Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Tuhan tambahkan binatang jiwa dari hidup kita. Kita nggak perlu juga mungkin teriak-teriak kan gitu. Tuhan tidak kasih kesempatan kita teriak-teriak, oh ini bertobatlah kerajaan Allah. Tetapi dari hidup ini kita disukai orang. Orang mungkin akan tanya, awakmu kok berubah kenapa sih? Ya, kita juga kan nggak tahu juga kenapa. Aku kepengen tahu sih kenapa kamu berubah. Aku mau ikut ya. Bisa aja terjadi seperti itu, tetapi kadang-kadang orang sudah datang gereja undur. Karena apa? Hidup kita sebagai anggota gereja mungkin tidak menjadi berkat. Mungkin ya. Izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup ini. Sekali lagi, izinkan Roh Kudus itu berkarya secara maksimal dalam hidup ini, supaya bagian-bagian hidup jemaat mula-mula yang kita lihat tadi itu akan menjadi nyata juga dalam hidup kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau bilang berkaryalah Roh Kudus. Kita izinkan dia menjamah dan dia mengubah segenap hidup. Ada Roh Kudus yang dapat mengubah kehidupan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa.
setiap pribadi. Roh Kudus itulah yang akan mengubah kehidupan, akan membawa kita semakin hari akan menjadi sempurna seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan selalu punya kerinduan terjadi perubahan hidup ini. Haleluya, haleluya. Coba kau bandingkan nyanyi lagi. Haleluya, haleluya. Di sini, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah tiap hari, jamah setiap hari, ubahlah kami jadi bangsa-Mu. Ubahlah kami, jadikan kami sesuai dengan
Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat satu perubahan dalam hidup. Melihat satu perubahan dalam pelayanan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada lagi menikmati hadirat Tuhan malam ini. Sebelum jemaat pulang meninggalkan tempat ini, hamba berdoa Tuhan sertai selalu mereka, biar mereka tetap tinggal selalu di hadirat Tuhan, menikmati senantiasa keberkatan, kelimpahan dalam pekerjaan Roh Kudus itu. Haleluya. Supaya hidup ini semakin hari semakin disukai orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, memberkati sepanjang minggu ini kehidupan jemaat Tuhan dalam rumah tangga mereka, dalam segala aktivitas mereka, diberkati rohani mereka, diberkati jasmani mereka, diberkati kesehatan mereka, ekonomi mereka, pendidikan mereka. Tuhan berkati segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Engkau menghalau segala hal-hal yang jahat, yang buruk, yang tidak baik, dan Engkau limpahkan selalu segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Rumah tangga mereka semakin penuh dengan sukacita dari pekerjaan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih memberkati setiap korban-korban persembahan mereka, bawa di rumah Tuhan dalam bentuk apapun, bawa di rumah pastori, semua Tuhan membalasnya sebagaimana janji-Mu yang Bapa. Terima kasih, berkati pelayan-pelayan, ambil bagian pelayan dari pagi sampai malam ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Anak-anak akan kembali ke rumah mereka. Engkau jaga, lindungi, pelihara, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Bahkan di sepanjang malam ini kami ada dalam pemeliharaan. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu, mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita kedapkan tangan. Terimalah kiranya berkat iman dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran, penghiburan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha Tuhan datanglah. Pulanglah dengan sukacita, bawalah berkat ini serta mengucap syukur selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.